Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, sahabat saya Bapak Dr. Jazilul Fawaid. Alhamdulillah masih bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Letnan Jenderal TNI Marinir Dr. Nono Sampono, senior, sahabat dan juga guru. Terima kasih atas kehadiran Abang tercinta di ruangan yang baik ini. Yang saya hormati Ketua Umum Aspeksindo, Bapak Haji Abdul Ghafur Mas'ud. Selamat atas gelar masternya dan insya Allah dalam waktu dekat juga segera menyusul jadi doktor seperti senior-senior di sebelah itu. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Aspeksindo, saya sudah sering ketemu beliau sejak sebelum beliau jadi Bupati, Bang Lauli, luar biasa, masih tetap sehat walafiat. Saya agak sedikit komplain kalau abang tadi dipanggil sesepuh. Abang masih muda, tidak cocok dipanggil sesepuh. Sepedanya masih 50 kilo sejam. Tapi naik mobil sisanya. Yang saya hormati Ketua Menteri Kelautan periode kedua, Profesor Rohmin Dohuri, guru kita yang banyak mengajari kita banyak hal tentang kehidupan berbangsa, khususnya bangsa-bangsa kelautan, pelajaran tentang laut. Terima kasih Pak Rohmin, dan terima kasih beliau juga di Kementerian Kelautan sebagai koordinator penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena saya percaya banyak yang beliau dulu sebagai menteri lakukan, belum banyak yang beliau selesaikan. Saya beri kesempatan untuk kita selesaikan sama-sama di kesempatan ini. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Kadin, Bapak Andi Rahman, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dekopin, benar Dekopin Bang ya? Karena saya sering ketemu beliau dulu waktu di Komisi 6, sampai sekarang beliau masih tetap segar, Bang Nurdin Halid. Terima kasih, Rektor Universitas Jakarta, terima kasih atas Negeri Jakarta, mohon maaf, UI Kampus J. Enggak, kami sering, saya banyak sahabat di sana, dulu sering olahraga di sana Pak. Awalnya dengan pencak silat, saya belajar sama teman-teman UNJ. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Kepala Dinas, seluruh jajaran Aspeksindo yang hadir pada hari ini. Saya di sini hadir didampingi oleh Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan Bapak Dr. TB Hairu, ada juga staf ahli menteri, staf khusus menteri Saudara Andrew dan Ibu Putri, dan saya yakin ada eselon-eselon 2 di belakang. Saya hari ini bingung mau ngomong apa lagi, karena semua sudah diawali, dan saya yakin Bapak Ibu semua kalau harus mendengarkan pidato, sudah agak sedikit melemah telinganya, karena terlalu banyak yang berpidato tadi.
Cuma kewajiban saya sebagai menteri, tadi sama Ketua Umum disampaikan, dan para pimpinan negara, itu menterinya harus ngasih tahu juga dong, jangan kita-kita saja. Bang, saya pikir pidato cukup. Sekarang gilirannya kita mendengar pidato dalam bahasa yang lain. Ada musik di sebelah kita. Tapi ini hanya sebelumnya saya akan sampaikan dan singkat sekali. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap bersama-sama Aspeksindo membangun sektor ini. Tadi sudah ditampilkan dalam video. Saya yakin di ruangan ini pun masih ada yang belum tahu ikan apa yang ada di situ. Tuna, yellowfin atau bluefin, dan sebagainya. Saya sendiri tidak ada hafal, belum hafal semua. Ada 1.947 jenis ikan yang kemarin baru kami luncurkan. Dan insya Allah ke depan jenis ikan-ikan ini sudah bisa langsung diakses melalui aplikasi. Sekarang sedang kita kembangkan dan terus kita kembangkan. Jadi sudah tidak ada lagi nanti sindiran dari Bapak Presiden, anak kecil kok tahu ikan saja tidak banyak, 5 ikan saja tidak hafal. Itu harus dijawab, walaupun tidak perintah harusnya kalau menteri mendengar, oh ini berarti Presiden mengingatkan kita bahwa masih ada yang lemah di sektor ini. Pengetahuan, bagaimana kita mau menguasai laut Indonesia, kalau isinya saja dari nama kita tidak tahu. Belanda mau datang ke Indonesia, dia tahu apa yang akan dia tuju, rempah-rempah. Kita mau kuasain laut, ikan saja kita nggak hafal. Dari sini kita harus belajar, Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf terlambat tadi 30 menit karena harus mengikuti wisuda anak-anak kita yang sudah lulus dari Politeknik. Ada 11 Politeknik di Indonesia di bawah Kementerian KKP. Ada 15 tapi yang wisuda 11. Ada 1.356 lulusan, menguasai berbagai jurusan dari budidaya, tangkap, mesin, teknik, kelautan, bahkan pengolahan hasil. Jadi saya harus menunjukkan bahwa memberikan semangat ke mereka. Mereka dijamin tidak sebagai pengangguran setelah lulus. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sektor kita masih sangat terbuka luas. Tadi Wakil Ketua MPR, Wakil Ketua DPD menyampaikan begitu banyaknya peluang yang ada di sektor kita. Kalau Pak Wakil Ketua MPR menyampaikan potensi kelautannya, potensi perikanannya, sumber daya ikannya. Kalau Ketua DPD potensi kelautannya, alurnya, jalannya, ini menjadi pemikiran kami dan terus kami kembangkan. Bagaimana Alki 1, 2, 3 punya manfaat. Mudah-mudahan Pak Nono, kami ingin lebih detail tahu tentang yang strategi yang Bapak sampaikan tadi itu, yang sudah sedikit sampaikan di meja. Memang pemikiran kami Sabang menjadi kunci untuk kemajuan, karena pusat akan beralih, tapi detailnya saya yakin kami harus belajar dengan Bapak. Pak Ketua MPR tentang sumber daya kelautan, ya kita akan terus kembangkan. Presiden Pak Jokowi memerintahkan kepada saya 2 hal, bangun komunikasi dengan nelayan. Pengertian nelayan bagi saya sangat luas, bisa juga nelayan perorangan, nelayan berkelompok, nelayan, koperasi, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat yang mengelola nelayan, kita adalah juga bisa disebut nelayan. Saya sangat yakin dari semua yang ada di ruangan ini, Pak Bupati, Wali Kota mungkin baru pertama kali datang ke sini. Dan kami nggak ingin KKP terlalu ditakuti atau menjadi kekhawatiran kalau orang mau kunjungan ke sini. Ke depan itu kami pangkas semua. Karena saya juga mendengar ada bupati, kepala dinas
yang sudah 8 tahun menjabat, belum sekalipun duduk masuk ke kantor ini. Saya pikir ada apa? Untuk apa Pak datang ke sini kalau cuma dimarah-marahin aja, nggak dikasih tugas? Untuk apa Pak kami diundang? Kalau kami setiap datang ke sini, Bapak bikin anggaran ke daerah, nggak pernah libatkan kami. Ke depan, kami tidak mau sendirian. Karena Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua adalah ujung tombak pemerintah pusat. Jadi kewajiban saya harus bicara sama Bapak-Bapak setiap program apapun yang akan kami turunkan. Dan kami pastikan Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu semua harus tahu. Budidaya banyak sekali, dan saya mohon PR juga buat Bapak Ibu, saya kasih PR, tolong kami minta dipetakan sektor-sektor budidaya di wilayah Bapak Ibu semua yang belum tertangani dengan baik atau masih belum dieksploitasi atau dieksplorasi. Kami butuh dipetakan, dibagi wilayahnya, apakah itu tambak udang, apakah itu budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan air darat, danau, sungai, kami perlu itu. Kenapa? Saya juga tidak bisa berjanji, umbar-umbar janji sama Bapak Ibu semua, karena anggaran kita juga bukan anggaran yang luar biasa banyak, tapi saya juga tidak mau kecil hati atau putus asa atau patah arang karena anggaran terbatas, karena masih banyak cara lain membangun sektor kelautan dan perikanan selain APBN. Kami punya BLU, kredit Badan Layanan Umum kami dari 1,3 triliun kami masih tersisa. Setelah kemarin terpaksa kami paksakan, sudah terserap sampai 400-an, sekarang tersisa 900 miliar lagi. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membangun wilayah dan daerah Bapak Ibu semua. Syaratnya perlibatan masyarakat, syaratnya kelompok nelayan, syaratnya kelompok-kelompok masyarakat, tidak harus berbudidaya, termasuk Bapak Ibu mau bikin sentra kuliner, ini pun boleh dipinjamkan. Bunganya hanya 3% tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Yang jelas syarat utama nanti kalau sudah selesai wajib dibayar kembali dengan bunga 3%. Tidak ada sanksi hukum, saya pastikan. Selama keuangannya itu benar untuk dilakukan untuk kegiatan Bapak Ibu semua, saya jamin banyak cara untuk menyelesaikannya. Tapi kalau untuk keperluan yang lain, misalnya Bapak Ibu bantu nelayan-nelayan akhirnya untuk menikah lagi, ya terpaksa kita harus panggil polisi. Ini Pak Ketua. Selain itu, kalau APBN kita sudah clear, mohon maaf 2020 terpaksa kita harus kurangi karena untuk menyesuaikan dengan situasi. Tapi insya Allah Presiden terus melihat sektor ini menjadi sektor yang harus segera didorong terus. Di anggaran perubahan, kalau tidak ada halangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan kembali diberikan uang 534 miliaran. Karena memang ada satu program yang terpaksa harus kita kembalikan 400 miliar di sektor tangkap karena konsepnya salah. Baginya butuh waktu cuma 2,5 bulan, walaupun sekarang sudah boleh dengan penunjukan khusus, dengan edaran BPK, Kepres dan semuanya, tapi tetap kehati-hatian penting, makanya kita kembalikan sebentar, kita fokus dulu di budidaya. Bapak Ibu sekalian, maka itu kedua anggaran berikutnya adalah KUR, kita punya 190 triliun KUR, KKP, dari periode ke periode baru menyerap di sektor ini 2,5 triliun saja. Makanya saya butuh bantuan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan pesan ini. Tapi saya yakin sebelum Bapak Ibu datang ke KUR, uji dulu di BLU, karena BLU jauh lebih murah 3%, KUR 6%. Tapi semuanya bisa diakses.
Untuk sumber daya manusia, saya sudah memerintahkan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia penyerapan ke sekolah Poltek, saya wajibkan 75%, kalau tadinya baru 60%, sekarang 75% wajib menyerap anak-anak nelayan. Dan sekolahnya gratis. Gratis. Tinggal nanti ke Jakartanya nggak diongkosi tapi, ya silakan kepala daerah biayakan sedikit, kirim. Yang jelas selama sekolah di Jakarta ditanggung, makan gratis, akomodasi dan sebagainya. Dijamin setelah lulus tidak jadi pengangguran. Karena ke depan seluruh kegiatan KKP, program-program KKP akan kami libatkan semua lulusan-lulusan dari sektor sekolah perikanan. Tidak hanya di Poltek yang dimiliki KKP, termasuk di seluruh perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di sektor perikanan. Kenapa kita fokus sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada gunanya cita-cita kita tinggi setinggi langit tanpa dibekali dengan pendidikan, ujungnya tidak ada gunanya. Salah tempat, salah sasaran, salah nilai, mudah marah. Kita semua di KKP mengambil langkah bukan atas dasar insting, tapi atas dasar ilmu, teori, ilmiah, akademisi, dan pelaksanaan praktek lapangan yang pernah terjadi. Ini yang kami harapkan sehingga anggaran aksesnya kami jamin yang jelas tidak ada masalah. Yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, kalau wali kota, bupati itu biasanya kan sibuk. Kami juga tidak merasa kecil hati atau sakit hati kalau Bapak hanya kirim kepala dinas Bapak Ibu semua. Kalau kepala dinas Bapak Ibu sibuk, kirim saja wakil kepala dinas perikanannya, silakan, tidak masalah. Yang penting komunikasi kita jangan putus. Sektor ini terlalu besar kalau harus dibawa ke perasaan. Sektor ini terlalu kaya kalau apa-apa harus dibawa perasaan, enggak ada hasilnya nanti. Saya tadi sampaikan ke Pak Nono sama Pak Wahid, abangku itu. Jadi, udah Bang, kita ketemu apa yang kita dorong. Tadi bicara tentang, saya mohon maaf kalau tentang undang-undang kepulauan, ya saya ikut pimpinan tertinggi, jadi kami ikut saja. Selama ditugaskan kami akan kawal. Kalau di DPR kita bisa ngomong, tapi di sini saya harus satu irama Pak, sama dengan perintah yang di atas. Yang jelas kami merasa Pak Presiden perintahnya adalah membangun sektor ini, jangan pernah putus. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aspeksindo yang ketiga. 3 tahun, kalau dihitung sebagai bayi manusia, memang masih di bawah balita. Tapi kalau itu ukuran harimau, dia usianya sudah sama dengan 45 tahun. 1 tahun ekuivalen 8 sampai 15 tahun. Jadi kita ambil yang tertua. Jadi 3 tahun di Aspeksindo hari ini sama kuatnya dengan, sama pintarnya, sama cerdasnya dengan orang-orang yang sudah berusia 45 tahun. Tambah dewasa, tambah cerdas, tambah pintar, dan tambah piawai. KKP siap di semua lini, di bidang kami siap untuk bekerja sama dan kami mohon bantuan sampai ke daerah-daerah. Kita bangun wilayah pesisir kita menjadi andalan sektor penyerapan lapangan pekerjaan dan peningkatan devisa negara. Nggak usah ragu, karena di tempat sini juga ada Ketua Dewan Pakar Aspeksindo yang menjadi penasehat, koordinator penasehat Menteri KKP. Jadi seharusnya sudah tidak perlu ada jarak. Makanya saya tadi tawarkan, nggak perlu lagi saya kasih sambutan-sambutan, karena secara prinsip apa yang dirasakan Aspeksindo sudah ada di hatinya Menteri KKP.
Semoga ulang tahun ketiga ini akan membuat aspek Sindo semakin tegak berdiri, membangun pesisir Indonesia menjadi lebih berarti. Pergi ke pasar membeli tahu, bawa senampan buah markisa. Mari berlayar satu perahu, membangun kelautan dan perikanan Indonesia. Jalan-jalan ke kota Manado, nikmati pedas si sambal roa. Selamat ulang tahun ketiga aspek Sindo. Majukan kiprahmu, bangun negara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.